Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mas Mbak semuanya. Nah, kali ini kita bertemu lagi ya membahas peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi yaitu distribusi dan juga konsumsi. Nah, semoga semuanya sehat ya di rumah dan menyimak dengan sebaik mungkin. Kalau misalnya ada yang belum dipahami, bisa ditanyakan melalui Google Classroom ataupun WhatsApp Group. Nah, kita lanjut. Nah, apa aja sih yang mau dibahas di PowerPoint kali ini? Itu yang pertama ada distribusi, kemudian yang kedua ada mata rantai distribusi, yang ketiga konsumsi, yang keempat teori perilaku konsumen. Tuh, jadi distribusi dan juga konsumsi fokusnya. Nah, kita bahas tentang distribusi ya. Nah, apa sih pengertian dari distribusi? Distribusi merupakan kegiatan pemasaran yang berusaha memperlancar dan mempermudah penyampaian barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Jadi perantara ya. Distribusi itu pelakunya disebut distributor. Nah, itu sebagai perantara untuk menyampaikan barang hasil produksi dari produsen ke konsumen agar dapat dikonsumsi. Nah, apa aja sih faktor-faktor yang mempengaruhi distribusi? Yang pertama itu ada pertimbangan pasar. Pertimbangan pasar itu berkaitan dengan konsumen atau pasar industri, jumlah pembelian industri, konsentrasi pasar ataupun geografisnya. Nah, geografisnya ini nanti juga diperhitungkan bagaimana keadaan geografis ataupun lokasi yang akan kita distribusikan barang tersebut, apakah sulit dijangkau ataukah mudah dijangkau. Jumlah pembeli potensial, kita memperhitungkan jumlah pembeli potensialnya agar kita dapat menyediakan sesuai dengan prediksi kita gitu. Jumlahnya tidak berlebihan ataupun kurang gitu, sesuai dengan prediksi, jumlah pesanan dan kebiasaan pembelian. Kemudian ada yang kedua pertimbangan barang. Nah, ini nanti berkaitan dengan nilai unit, besar dan berat barang, keawetan barang tersebut, sifat teknis, standar dan pesanan, dan luasnya produk lain. Jadi nanti kita juga memperhitungkan produk lainnya bagaimana gitu, garis produksinya dari satu produsen ke produsen yang kedua, produsen yang ketiga, baru barang jadi dan siap untuk didistribusikan. Begitu itu juga perlu dipertimbangkan. Nah, pertimbangan yang ketiga ada pertimbangan perusahaan, yaitu meliputi sumber pembelanjaan, pengalaman dan kemampuan manajemen, pengawasan saluran dan pelayanan dari penjual. Jadi kemampuan manajemen untuk memanage juga ini, memanage bagaimana mendistribusikan barang-barang tersebut, mengatur orang-orang sehingga barang-barang yang akan didistribusikan itu maksimal ataupun optimal ketika didistribusikan dengan perencanaan yang sudah dipertimbangkan dengan matang. Kemudian ada pertimbangan perantara. Yang keempat ada pertimbangan perantara ya. Ini meliputi pelayanan kegunaan dan sikap perantara terhadap kebijakan produsen, volume penjualan, dan juga ongkos. Jadi nanti ongkosnya juga dipertimbangkan, volume penjualannya juga gitu. Terus ada kebijakan produsennya juga tetap diperhatikan bagaimana produsen itu mempunyai kebijakan seperti apa. Nah, nanti distributor itu juga memperhatikan, oh ternyata kebijakannya harus membeli secara grosiran ataupun kebijakannya itu harus mengambil langsung dari pabriknya atau bagaimana gitu. Kemudian, mengapa sih perlu distribusi? Kenapa nggak konsumen langsung beli ke produsen gitu? Bisa, nanti kita akan melihat ada berbagai jenis distribusi, tapi secara umum kenapa diperlukan distribusi itu? Yang pertama tujuannya yaitu satu memudahkan konsumen mendapatkan barang, dua mempertahankan dan mengembangkan kualitas produksi, tiga yang ketiga pemerataan produk ke seluruh wilayah. Jadi didistribusikan agar wilayah-wilayah yang lokasinya jauh atau wilayah-wilayah tertentu itu dapat mendapatkan stok dari barang produksi tersebut juga. Kemudian yang keempat, meningkatkan nilai barang. Tuh. Nah, meningkatkan nilai barang ini berkaitan dengan nanti packaging barangnya harus seperti apa. Artinya kan ketika nanti konsumen, misalkan konsumen langsung beli ke produsen, nanti dikemasnya biasa aja, menggunakan kantong plastik biasa. Tapi ketika nanti ternyata melalui distributor yang akan mengirimkan ke lokasi-lokasi yang strategis yang jauh dari tempat produsen tersebut, itu kan nanti harus dipikirkan juga bagaimana mengemasnya, bagaimana untuk mempertahankan keawetan dari barang tersebut. Artinya
nanti nilai barang itu juga akan meningkat kualitasnya gitu. Yang kelima, mempertahankan stabilitas proses produksi. Nah, ini berarti nanti produsen itu harus konsisten untuk menghasilkan barang sehari, misalnya menghasilkan 200, hari berikutnya 200 ataupun meningkat ya dari produksi pertama 200, hari berikutnya 250, hari berikutnya lagi 300 itu. Harus stabil, konsisten sehingga ketika nanti diambil oleh para distributor dan didistribusikan ke daerah-daerah itu stoknya akan selalu ada gitu. Kemudian fungsi satu, pengangkutan berbagai barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Kemudian dua, penjualan barang, ketiga pembelian barang ataupun jasa. Keempat, penyimpanan barang atau jasa yang tahan lama disimpan dalam jangka panjang. Kelima, standarisasi kualitas barang. Ini standarisasi kualitas barang berkaitan dengan kemampuan barang itu untuk dapat bersaing di pasaran. Misalkan barang itu akan distribusikan ke daerah yang jauh dan di jalan akan banyak resiko-resiko yang terjadi apabila barang tersebut tidak dikemas sebaik mungkin, seperti yang tadi sudah dijelaskan. Nah, ini artinya kualitas barang itu juga harus bagus agar sesuai dengan standar ketika didistribusikan dari produsen ke konsumen, barang itu tetap memiliki kualitas yang bagus dan konsumen puas terhadap barang tersebut. Kemudian keenam, penanggungan resiko. Jadi distributor itu juga menanggung resiko-resiko yang mungkin saja terjadi terhadap barang tersebut yang akan disampaikan ke konsumen. Kerusakannya dan sebagainya itu nanti tergantung dari kebijakan perusahaan dan juga perjanjian dari distributor dan juga produsen. Nah, kita belajar tentang pihak-pihak dalam distribusi. Nah, pihak dalam distribusi ternyata ada pedagang kecil atau retailer dan pedagang besar wholesaler. Nah, pedagang kecil itu merupakan tempat masyarakat umum membeli berbagai kebutuhan sehari-hari. Lokasinya dekat dengan masyarakat dan jumlahnya banyak. Contohnya warung kelontong, minimarket, toko, dan lain-lain. Ini yang sering kita jumpai ya di sekitar kita. Daripada pernah ke warung kan Mas Mbak? Pasti. Nah, itu merupakan pedagang-pedagang kecil yang ada di sekitar kita. Minimarket. Tuh. Kemudian kalau pedagang besar merupakan tempat yang menjual barang kebutuhan masyarakat dalam jumlah banyak, biasanya agen, kemudian supermarket yang biasanya yang grosiran gitu penjualannya. Nah, ini rantainya adalah dari produsen ke pedagang besar, kemudian ke pedagang kecil. Jadi, produsen menjual ke pedagang besar, kemudian pedagang besar yang akan menjual ke pedagang kecil, dan pedagang kecil yang menjual ke masyarakat umum, ke konsumen selanjutnya. Nah, kalau misalnya ini ada pihak dalam distribusi dilihat dari siapa yang mendistribusikan barang tersebut. Yang pertama ada eksportir, lawannya eksportir, importir ya, udah sering dengar kan? Kalau eksportir itu orang yang mengekspor, kegiatannya namanya ekspor, mengirimkan barang atau jasa dari dalam negeri ke luar negeri. Kalau importir itu kegiatannya namanya impor, yaitu mengirimkan barang dari luar negeri ke dalam negeri gitu. Nah, kalau eksportir, pihak yang menjual dan mendistribusikan produk dari dalam negeri ke luar negeri. Contohnya, sebuah perusahaan menjual mobil yang diproduksi di Indonesia ke Arab Saudi, mengimpor ya produk Indonesia ke luar negeri. Kemudian kalau importir, pihak yang membeli atau mendistribusikan produk luar negeri untuk dijual kembali di dalam negeri. Contohnya, sebuah perusahaan membeli laptop dari Cina dan dijual kembali ke Indonesia gitu. Jadi ini barangnya dari luar negeri kemudian diimpor ke dalam negeri gitu. Dan dijual lagi kepada masyarakat di dalam negeri. Kemudian jenis-jenis distribusi nih, jenis-jenis distribusi ternyata ada dua ya yang ini, yang kita bahas di slide ini. Yang pertama itu saluran distribusi langsung atau direct channel of distribution. Kalau yang kedua ada saluran distribusi tidak langsung, indirect channel of distribution. Jadi ada yang langsung, ada yang tidak langsung. Nah, provisi sendiri merupakan sumber pendapatan bank yang akan diterima dan diakui sebagai pendapatan pada saat kredit disetujui oleh bank. Lalu ada komisioner. Komisioner itu atau disebut juga sebagai commission merchant. Merupakan pihak yang mempertemukan antara penjual dengan pembeli. Nah, keuntungannya itu dalam bentuk komisi. Nah, komisi itu apa sih?
komisi merupakan beban yang diperhitungkan kepada nasabah bank yang mempergunakan jasa bank. Itu. Selanjutnya, ini ada mata rantai distribusi. Nah, distribusi itu yang pertama bisa langsung dari produsen ke konsumen, kemudian dari produsen, pedagang pengecer, baru ke konsumen, lalu dari produsen, pedagang besar, pedagang pengecer, konsumen. Dari ketiga bentuk distribusi ini sama-sama merupakan mata rantai distribusi. Ada yang langsung, ada yang melalui distributor, dan juga agen-agen yang menyalurkan barang atau produk produksi tersebut. Nah, ini mata rantai distribusi yang bentuknya dari produsen, agen tunggal, pedagang besar, pedagang pengecer, dan konsumen. Pemilihan proses distribusi mata rantai dipengaruhi oleh beberapa hal juga. Ada dari sifat barang, daerah distribusi tentunya, dari modal, hak, dan kewajiban yang diberikan, alat komunikasi, biaya pengangkutan, dan juga jumlah pembelian. Dari sifat barang, kita juga sebelum mendistribusikan produk, kita harus mengetahui barangnya bersifat apa. Apakah barangnya itu mudah rusak, barangnya itu cair, barangnya itu padat, dan sebagainya. Nah, ini nanti akan disesuaikan bagaimana cara kita untuk mendistribusikan barang tersebut sesuai dengan sifat barangnya. Kemudian, daerah distribusi. Tentunya daerah yang berjarak 1 km dengan daerah yang berjarak ribuan kilometer atau ratusan kilometer, cara untuk pendistribusiannya berbeda ya. Dari packingnya, dari kendaraan yang akan digunakan untuk mendistribusikan barang tersebut, dan juga sebagainya. Ini perlu diperhitungkan juga. Kemudian modal hak dan kewajiban yang diberikan juga tentunya berbeda-beda. Nah, alat komunikasi yang digunakan juga tentunya berbeda apabila barang itu nanti didistribusikan melalui jalur darat ataupun jalur udara dari kedua jalur tersebut kan tentunya berbeda alat komunikasinya, begitu. Biaya pengangkutan. Nah, biaya pengangkutan juga diperhitungkan. Biaya pengangkutan menggunakan jalur udara menggunakan pesawat tentunya kan Mas Mbak. Nah, kalau misalnya menggunakan kapal, kalau yang di jalur laut nih menggunakan kapal. Kalau yang jalur darat menggunakan kendaraan-kendaraan yang bisa dioperasionalkan di daratan. Kemudian kalau yang di udara kan pesawat, tentunya biaya pengangkutan dari masing-masing tiga jalur ini tentunya berbeda, di mana mungkin yang pesawat jauh lebih mahal ya karena waktu sampainya lebih cepat daripada jalur laut dan juga jalur darat. Nah, kalau misalnya jalur laut mungkin akan lebih murah, jalur darat akan lebih efisien gitu dan sebagainya. Dan jumlah pembelian juga tentunya diperhitungkan dalam mata rantai distribusi. Pembelian sedikit dengan pembelian banyak tentunya kan berbeda. Berbeda cara pengemasan ataupun nanti pendistribusian ke lokasi yang dituju dan sebagainya. Nah, contohnya jika produk mudah busuk, maka mata rantai yang dipilih adalah produsen langsung ke konsumen. Jika produknya dalam jumlah banyak, maka dapat menggunakan mata rantai distribusi yang lebih panjang. Dilihat dari sifat barang tersebut juga. Nah, ya kita beranjak ke konsumsi. Konsumsi apa sih? Kemarin kan kita udah menyinggung di awal produksi, distribusi, konsumsi. Konsumsi itu apa ya? Ternyata konsumsi itu adalah mengurangi nilai guna barang ataupun jasa menggunakan. Nah, faktor yang mempengaruhi konsumsi juga ada. Yang pertama, dari internal, nanti juga ada eksternal. Internal itu ada pendapatan, selera, usia, pola hidup. Kalau pendapatan, gimana Bu? Nah, pendapatan itu semakin tinggi pendapatan, maka akan semakin banyak dan tinggi konsumsi seseorang. Kemudian kalau misalnya dari selera, gimana Bu? Nah, merupakan kecenderungan atau kesukaan seseorang. Tinggi selera, semakin tinggi pula nilai konsumsinya. Kalau misalnya kita contohkan pendapatan ya, misalkan misalkan kalian nih tadinya mendapatkan sangu 10.000. Nah, tentunya ketika mendapatkan sangu 10.000, kita biasanya membeli makanan ataupun barang-barang yang disesuaikan dengan budget 10.000. Nah, kemudian ternyata sangu kita dinaikkan jadi 20.000. Apakah jadi semakin irit? Kadang kan malah pengeluaran kita semakin bertambah ya, karena keinginan kita itu semakin tambah banyak gitu. Maka dari itu, tentunya harus tetap diimbangi dengan manajemen keuangan yang baik. Nanti disisihkan dulu uangnya, lalu nanti sisanya bisa dibelikan jajan dan sebagainya gitu.
Ini memang udah banyak penelitian ya, semakin tinggi pendapatan, semakin tinggi pula biasanya pengeluarannya. Karena kualitas apa yang dikonsumsi biasanya meningkat gitu dan sebagainya. Selera juga mempengaruhi ya. Usia mempengaruhi pola konsumsi, misal anak sekolah membutuhkan perawatan sekolah, kalau usia tua kan lebih membutuhkan perawatan kesehatan. Nah, kalau yang pola hidup, kebiasaan seseorang dalam menjalani kehidupan seperti hidup hemat atau hidup boros, hidup sehat dan sebagainya itu juga mempengaruhi pola konsumsi. Kalau yang hidup hemat, nah tentunya akan membeli barang-barang yang hemat sehemat mungkin gitu. Yang boros akan membeli barang-barang yang mungkin tidak perlu di mungkin barang-barangnya sebenarnya tidak terlalu dibutuhkan juga akan dibeli. Kalau hidup sehat, misalnya nanti pola hidupnya harus sehat, minum minuman yang sehat, makan makanan yang sehat, nah, dan begitu seterusnya. Nah, kemudian ada dari faktor eksternal, selain dari internal, ternyata juga ada yang eksternal. Eksternal itu seperti budaya. Perbedaan kebudayaan tiap suku bangsa mempengaruhi barang atau jasa yang dibutuhkan. Tentunya berbeda kan ketika kita satu daerah dengan daerah lainnya memiliki kebudayaan berbeda, tentunya barang-barang yang dikonsumsi juga berbeda. Tuh. Misal lalu harga, jika harga naik dan pendapatan tetap, maka tingkat konsumsi akan turun. Sebaliknya, jika harga turun dan pendapatan tetap, maka tingkat konsumsi akan naik. Karena ketika harganya naik dan pendapatannya tetap, artinya tadinya pendapatan kita 1 juta, misalkan 1 juta ya, lalu harga-harga barang itu naik, maka konsumsi kita turun karena kita hanya bisa membeli beberapa barang saja. Tapi ketika pendapatan tetap dan barang-barangnya itu harganya turun, nah kita kan bisa membeli barang lebih banyak dari yang sebelumnya, yang ketika harga barang-barang naik. Itu juga mempengaruhi. Lalu ada lingkungan. Lingkungan tempat tinggal mempengaruhi konsumsi. Kebutuhan seseorang yang tinggal di iklim dingin berbeda dengan yang tinggal di iklim panas ya. Tentunya kalau misal di iklim dingin kita butuh apa? Pakaian-pakaian yang bahannya tebal ya. Kalau misalnya di iklim panas yang tipis aja. Nah, itu kan dari segi lingkungan juga mempengaruhi. Kemudian tren. Nah, ini tren juga mempengaruhi banget ya tentunya ya untuk saat ini, apalagi di kaum anak-anak milenial nih. Tren juga mempengaruhi konsumsi dari seseorang. Misal tren sepak bola, orang akan lebih banyak membeli hal yang berkaitan dengan sepak bola. Lalu misalnya trennya bulu tangkis dan juga sebagainya. Nah, nilai barang. Ternyata barang juga memiliki nilai. Yang pertama ada nilai pakai, yang kedua ada nilai tukar. Kalau nilai pakai itu apa? Nilai pakai Kalau nilai pakai adalah kemampuan suatu barang untuk dapat memuaskan kebutuhan. Tinggi atau rendahnya nilai pakai barang ditentukan oleh intensitas kebutuhan, tempat, dan waktu. Nilai pakai subjektif itu nilai pakai barang ditentukan dari penggunaannya. Ditentukan dari penggunanya ataupun konsumen. Dari subjek ya berarti. Dari seseorang yang menggunakan barang itu. Kalau yang nilai pakai objektif, nilai pakai barang ditentukan oleh barang itu sendiri dari objeknya. Tuh. Kalau nilai tukar diartikan sebagai kemampuan suatu barang untuk dapat ditukarkan dengan barang lain. Tinggi atau rendahnya nilai tukar suatu barang ditentukan oleh nilai pakai barang tersebut. Nah, ada nilai tukar subjektif, nilai tukar barang ditentukan dari penggunanya, konsumen. Lalu, nilai tukar objektif, nilai tukar barang ditentukan oleh barang itu sendiri. Tuh. Nah, kita lanjut nih ke teori perilaku konsumen. Ada teori cardinal utility. Nah, teori cardinal utility itu apa sih, Bu? Nah, ternyata disebut juga utilitas kardinal, kegunaan kardinal. Menyatakan bahwa nilai guna, kepuasan mengkonsumsi suatu barang dapat diukur melalui angka. Disebut juga pendekatan kardinal. Nah, total utility. Total utility itu atau utilitas total merupakan jumlah nilai kepuasan dinyatakan dalam util. Util itu kegunaan yang didapatkan karena mengkonsumsi sejumlah barang. Nah, komponen dari cardinal utility, total utility, sama marginal utility. Lalu kalau marginal utility merupakan tambahan nilai kepuasan karena adanya tambahan konsumsi suatu barang gitu. Selisih kepuasan dari konsumsi pertama dengan konsumsi kedua itu marginal utility namanya. Kalau total utility itu total kepuasan. Ini bisa diukur, ini istilahnya bisa diukur dengan angka ya. Misalkan kalian mengkonsumsi satu gelas air putih setelah olahraga, itu kan masih haus banget tentunya ya. Nah, satu gelas itu kalian kasih nilai
ketika sudah selesai minum, kalian kasih nilai 2, lalu ke gelas yang kedua, misalnya kalian kasih nilai 2 lagi. Nah, kalau total utility, gelas pertama kepuasannya total angkanya berapa, ditambah dengan kepuasan total gelas yang kedua. Jadi 2 tambah 2, total utility-nya adalah 4. Nah, nanti berikut ada contohnya juga kok. Coba ya, kita next slide. Nah, ini ada hukum Gaussian 1. Hukum Gaussian 1 dicetuskan oleh Hermann Heinrich Gaussian 1810 sampai 1959 ya, masa hidup beliau ya, yang dikenal sebagai the law of diminishing marginal utility atau hukum pertambahan kepuasan marginal yang semakin menurun. Kalau misalnya di produksi kemarin kita udah belajar kan the law of diminishing marginal return gitu. Kalau misalnya ini marginal utility, kalau yang diproduksi itu produsen itu ataupun di saat kegiatan produksi itu return, kalau misalnya di konsumsi disebut utilitas, utility. Nah, bunyi hukum Gaussian 1 itu bunyinya jika satu jenis barang dikonsumsi secara terus-menerus, awalnya utilitas total yang dinikmati konsumen akan semakin tinggi, tetapi setiap tambahan konsumsi atau unit barang akan memberikan tambahan utilitas yang semakin kecil. Pada akhirnya tambahan utilitas akan nol dan akhirnya menjadi negatif yang akan mengurangi utilitas total. Misalkan nih, konsumsi air putih. Gelas 1 kepuasan paling tinggi, gelas 2 kepuasan menurun, masih mendapat tambahan kepuasan total, tapi mulai menurun ya. Gelas ketiga mulai muncul rasa jenuh dan kembung jika diteruskan. Penurunan kepuasan. Kadang kalau kita misalnya minum gelas pertama masih nikmat, gelas kedua masih lumayan nikmat, gelas ketiga mulai maukah nih atau gumoh gitu, karena kita udah kembung gitu ya. Gelas keempat udah nggak muat lagi nih, udah kita udah kenyang. Nah itu termasuk dalam hukum Gaussian 1 berarti. Nah, ini di sini ada kurvanya. Ini ada hukum Gaussian 1, kurva utilitas total dan marginal. Yang utilitas total itu dilambangkan dengan TU. Ibu kasih pointer biar kelihatan. Nah, ini garis horizontal namanya jumlahnya. Terus vertikal util ataupun kepuasan. Oh ya, util itu kepuasan ya, bukan kegunaan. Maaf, tadi salah. Nah, lalu ini yang garis biru itu TU atau total utility. Kemudian yang garisnya hijau itu apa? MU atau marginal utility. Nah, jumlah ini di sini ada tabel. Tabel pertama, kolom pertama jumlah gelas es teh. Kolom kedua ada utilitas total atau TU. Kolom ketiga ada utilitas marginal atau MU. Ketika kita nggak mengkonsumsi gelas es teh satu pun, 0 ya berarti jumlahnya. TU-nya 0, MU-nya juga 0. Ketika kita mengkonsumsi satu gelas es teh, TU-nya jadi 10, marginal utility-nya jadi 10. Karena kalau misalnya marginal utility kan berarti selisih konsumsi gelas es teh yang satu dikurang ketika kita nggak konsumsi sama sekali atau 0. Berarti 10 dikurang 0, 10 hasilnya. 10 dikurangi 0. Kemudian ketika kita mengkonsumsi 2 gelas, TU-nya bertambah 5 jadi 15. Nah, utilitas marginal atau MU-nya dari 15 dikurang 10. Dari total TU kasih. Nah, dari 15 dikurang 10 sama dengan 10-nya dia dapat dari TU yang 1 ya, dari yang nilainya 1 ini ya. Nah, gitu. 15 kurang 10, 5, dan seterusnya bawahnya juga seperti itu. Sampai kita lihat bahwa kalau di kurva semakin menurun ya, bahkan minus, negatif. Nah, ini karena MU-nya semakin berkurang. Walaupun utilitas totalnya mungkin bertambah dulu, tapi ternyata utilitas totalnya juga semakin lama semakin berkurang karena kan kita punya keterbatasan ya. Manusia itu punya keterbatasan ketika mengkonsumsi sesuatu. Ketika sudah kenyang berarti udah nggak ingin konsumsi lagi. Ketika dipaksakan bukannya nikmat tapi malah akan dimuntahkan atau merasa tidak enak sama sekali begitu. Nah, selanjutnya ada hukum Gaussian 2. Gimana sih bunyinya, Bu?
merupakan penyempurnaan dari hukum Gaussian sebelumnya, karena ternyata manusia dalam memenuhi kebutuhannya tidak bergantung pada satu barang saja, namun kombinasi dari beberapa barang agar tercapai kepuasan maksimal. Jadi kadang itu kita juga menginginkan barang kan nggak cuma satu ya. Misalkan ibu punya uang 10.000, Ibu ingin 2 barang, berarti bagaimana caranya 10.000 itu bisa digunakan untuk membeli 2 barang tersebut, begitu. Karena keinginanku nggak cuma satu, keinginan ibu atau keinginan kalian nggak cuma satu barang, tapi bisa 2, 3 barang dan sebagainya, gitu. Kombinasi. Nah, kalau bunyi hukum Gaussian 2 itu, seseorang akan membagi-bagikan pengeluarannya untuk membeli berbagai macam barang hingga kebutuhannya dapat terpenuhi secara seimbang atau memberikan kepuasan marginal yang sama. Nah, contohnya, seseorang mengkonsumsi 3 jenis barang yaitu X, Y, dan Z. Ternyata kuantitas X yang kedua, kuantitas Y yang ketiga, dan kuantitas Z yang kelima memberikan utilitas yang sama. Jadi orang tersebut akan mencapai utilitas maksimum pada saat mengkonsumsi 2 unit barang X, 3 unit barang Y, dan 5 unit barang Z. Begitu disesuaikan dengan kepuasan kalian nanti atau keinginan kalian, seberapa puas kalian mengkonsumsi barang X, Y, Z kalau di sini ya. Lalu lanjut, ini ada teori ordinal utility. Teori ini dikemukakan oleh Francis Y. Edgeworth ya, yang menyatakan bahwa kepuasan akan mengkonsumsi suatu barang atau jasa tidak dapat dinyatakan dalam angka, namun hanya dapat dibandingkan mana yang lebih tinggi atau lebih rendah memberikan kepuasan. Jadi kalau ini kepuasan itu nggak bisa diukur nih dengan angka. Kalau yang tadi kan kepuasan bisa diukur dengan angka. Kalau ordinal utility, kardinal itu bisa diukur, kalau ordinal itu nggak bisa diukur, hanya bisa dibandingkan. Kurva indifferent ya. Ini kurang tulisannya. Nah, kalau kurva indifferent adalah kurva yang menunjukkan kombinasi konsumen antara dua macam barang yang memberikan tingkat kepuasan sama bagi konsumen. Konsumen mempunyai pendapatan tertentu. Poin yang kedua, konsumen berusaha mendapatkan kepuasan maksimum dari barang-barang konsumsinya. Poin yang ketiga, kurva indifferent yang semakin menjauhi titik nol menggambarkan tingkat kepuasan yang semakin tinggi. Nah, contohnya, garis yang menunjukkan berbagai kombinasi dari dua macam barang yang berbeda oleh konsumen dengan pendapatan yang sama. Keterbatasan pada pendapatan akan membatasi pengeluaran konsumen untuk mengkonsumsi sejumlah barang. Hal ini digambarkan dalam garis anggaran atau budget line. Nah, nanti kita akan melihat nih bagaimana interaksi dari kurva indifferent dengan kurva budget line ya. Nah, ini kurva indifferent nih. Indifferent curve. Barang A, ini yang garis horizontal barang B, yang vertikal barang A. Nah, ketika barang B-nya, ketika mengkonsumsi barang di titik B1, sedikit sekali ya. A-nya bisa lebih banyak nih, A1. Kalau misalnya B2, A2, seimbang, mungkin seimbang. Kemudian di B3, barang B-nya sedikit, barang A3-nya banyak gitu. Dan kombinasinya nanti akan dioptimalkan gitu. Kalau yang barang B, indifferent curve-nya barang A, barang B gitu. Semakin menjauhi titik origin, maka semakin kepuasannya semakin besar ya. Dimisalkan barang A adalah baju dan barang B adalah celana. Jika barang lebih banyak membeli baju, bisa dimisalkan titik A1 dengan celana di titik B1. Dan sebaliknya, jika lebih banyak membeli celana, dapat dimisalkan di titik B3 dan baju di titik A3. Nah, ini. Pergeseran kurva indifferent ke kanan, atas, atau kiri bawah menunjukkan adanya perubahan kepuasan. IC2 menunjukkan kepuasan yang lebih tinggi dari IC3 nih ya. IC2, IC3 ya. Ini karena semakin menjauhi titik origin ya. Titik origin ini yang titik 0 ini. Itu IC3 menunjukkan kepuasan yang lebih rendah. Nah, garis anggaran atau budget line. Nah, nama Inggrisnya budget line ya gitu. Kita kan mungkin teman-teman atau Mas Pak baru pertama kali ya mendengar budget line dan juga kurva indifferent. Nah, mulai dari sekarang mungkin akan sering ya mendengarkan kurva budget line, indifferent gitu, dan teori-teorinya serta teman-temannya. Garis anggaran. Nah, ini kita bisa lihat ya, yang barang A, barang B di budget line ini, kemudian ini pergeserannya budget line-nya.
gitu. Pergeseran garis anggaran ke kanan atas menunjukkan adanya kenaikan pendapatan dan pergeseran ke kiri bawah menunjukkan adanya penurunan pendapatan. Kalau naik ke atas, kanan atas, pendapatannya meningkat. Ini kalau misalnya turun ke kiri bawah, pendapatannya berkurang. Yang keduanya berpengaruh terhadap konsumsi. Ya, kan tadi kita udah bahas tuh kalau misalnya faktor-faktor yang mempengaruhi konsumsi, salah satunya adalah pendapatan. Jadi kalau misalnya pendapatannya meningkat, tingkat konsumsinya semakin berkualitas ya, meningkat juga biasanya. Kalau misalnya semakin menurun, semakin kualitasnya mungkin diturunkan lagi gitu, agar dapat memenuhi kebutuhannya. Nah, ini ada persinggungan antara kurva indifferent dan garis anggaran. Nah, adanya perubahan garis anggaran juga menyebabkan perubahan kurva indifferent yang artinya menyebabkan perubahan kepuasan. Namun ada pula perubahan preferensi atau kecenderungan yang ditunjukkan dengan bergeraknya kurva indifferent sepanjang garis anggaran. Artinya dengan anggaran yang sama seseorang dapat merubah preferensinya sesuai kepuasan yang diharapkan gitu. Ini perpindahan. Kalau yang ini mengalami perpindahan ya, kalau misalnya yang ini bergerak sepanjang garis anggaran. Kalau misalnya yang di indifferent curve budget line, yang kurva 1 ini, kita sebut ini kurva 1. Nah, titik IC2 kepuasannya jarak dengan titik original lebih jauh ya. Ini kepuasannya jauh lebih tinggi daripada IC3. Kalau misalnya yang ini kurva 2 ini bergerak sepanjang garis anggaran. Oke, sekian ya presentasi yang kali ini. Ini masih materi yang distribusi dan konsumsi. Masih ada satu bagian lagi atau satu materi lagi di bab 3. Nanti terkait hubungan antar perilaku kegiatan perilaku pelaku ekonomi ya. Sampai lupa. Nah, dipelajari ya yang sebelum-sebelumnya, diingat-ingat juga. Misal ada pertanyaan, bisa langsung ditanyakan. Nah, mungkin itu saja. Mohon maaf bila banyak kesalahan berkata-kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.